berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Maaf nih mengganggu waktunya tidak Bu Eka. Saya senang sekali kemarin Bu Yayat menghubungi saya. Jadi saya tahu, oh iya Bu Yayat nih kayaknya lagi kangen nih sama saya. Kira-kira kenapa nih Bu? Ada apa nih? Ada yang bisa saya Sebenarnya bantu? ada satu perasaan sih yang saya ingin utarakan gitu ya ke Ibu. Meskipun memang di kemarin tuh agak ragu juga sih. Aduh ini obrolkan gitu. Tapi ya saya memberanikan diri untuk bisa mengobrol dengan Ibu Eka gitu, dan saya memberanikan diri juga untuk meminta waktunya nih Bu Eka. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktunya ya Bu Eka ya. Tidak Ibu, tidak sama sekali. Alhamdulillah saya sedang tidak padat hari ini kegiatannya. Kira-kira nih Bu Yayat nih, apa sih yang Bu Yayat harapkan nih dalam sesi coaching kita hari ini? Saya ingin mencari ide Bu sebenarnya. Bagaimana caranya nih manajemen kelas nih mengelola kelas gitu ya. Tentunya kelas yang saya pegang gitu sebagai wali kelas itu agar lebih baik, dan anak-anak yang sekarang tuh agak semakin sulit diatur Bu. Kemudian sering ribut, dan saya merasa tidak kondusif gitu ya, sudah merasa tidak kondusif nih kelas gitu. Itu jadi barangkali saya bisa ngobrol gitu lebih jauh nih sama Bu Eka tentang manajemen kelas saya. Oke, Bu Yayat, saya paham nih apa yang ingin Bu Yayat ceritakan. Jadi Bu Yayat ini memiliki masalah, problem terhadap kelas Bu Yayat sendiri gitu ya. Betul Nah, Bu Eka. apakah ini dirasakan sama Bu Yayat sendiri atau Nah, gimana? ini yang menjadi perasaan yang sangat mengganjal buat saya ya gitu. Ternyata kondisi ini tuh tidak dirasakan oleh saya gitu, tapi dirasakan juga oleh guru mata pelajaran lain gitu, yang mengajar di kelas tersebut gitu. Ada beberapa guru yang mengadukan, "Bu, kelasnya kenapa sekarang tidak kondusif? Anak-anaknya ketika belajar tuh ribut, kemudian sedikit yang fokus gitu memperhatikan pelajarannya gitu." Jadi tidak dirasakan oleh saya sendiri gitu. Makanya Bu, ini sepertinya memang harus segera saya tangani gitu ya kelas ini. Seperti itu Bu Eka. Oh iya, saya paham berarti memang ada suatu masalah nih di kelas Bu Yayat, ya Kak. Bu Eka. Karena memang yang dirasakan bukan hanya Ibu, tetapi guru-guru lain pun sama merasakan. Nah, menurut Bu Yayat, apa nih tantangan terbesar dalam mengelola kelas yang saat ini menjadi permasalahan dalam pembelajaran Bu Yayat? Begini Bu, jadi saya merasa kewalahan nih gitu ketika mengingatkan anak-anak tuh banyaknya ketika saya ingatkan itu tidak mendengar gitu. Kemudian ketika saya instruksikan itu hanya sebagian gitu yang mendengar instruksi saya, sementara yang lainnya ya sibuk dengan hal-hal lain gitu. Kemudian saya juga ya mereka tidak kebanyakannya gitu ya Bu ya, tidak fokus gitu sama pelajaran gitu. Baik pelajaran saya ataupun tadi pelajaran di mata pelajaran yang lain gitu Ibu. Oke, Bu Yayat, saya memahami situasi yang sekarang Bu Yayat hadapi gitu ya. Nah, bagaimana biasanya Bu Yayat untuk menangani situasi tersebut itu seperti apa?
Yang biasa saya lakukan itu, biasanya saya sampai kadang berteriak, Bu, untuk menenangkan, untuk meminta perhatian mereka gitu ya, untuk bisa memperhatikan saya gitu. Bahkan ya dengan terpaksa ketika memang, terlalu ribut kondisi kelasnya gitu ya, ya ada hukuman juga gitu ke mereka yang memang tadi ada beberapa, siswa yang, sangat sulit gitu untuk dikendalikan gitu. Kemudian, dari yang saya lakukan itu tentu belum terlihat gitu, keberhasilannya, Kak. Bahkan, kelas ini masih apa ya, ya masih ada beberapa gitu guru yang masih, mengadukan gitu hal ini ke saya gitu. Padahal saya udah ingatkan, padahal saya sudah coba, minta perhatian dari mereka gitu untuk ya memperhatikan pelajaran, untuk tidak terlalu ribut gitu ya, ke siswanya gitu. Jadi, eee, ya dari yang saya lakukan itu memang ya terlihat belum konsisten gitu, eee, apa ya, secara konduktivit kondusifnya gitu, kondusivitasnya gitu dari, kelas yang saya lihat gitu. Itu, Ibu. Oke, saya paham Ibu. Nah, kira-kira menurut Ibu ada nggak sih pendekatan yang lebih efektif nih untuk menangani situasi tersebut agar pengelolaan kelas yang Bu Yeyet itu bisa kondusif tentunya dalam pembelajaran bukan hanya Ibu aja, tetapi rekan guru yang lain ketika belajar di kelas tersebut juga merasa nyaman gitu dengan kondusivitas yang ada di kelas. Bagaimana Ibu? Nah, sebenarnya saya belum menemukan, ini ya, Bu, ya, eee, belum menemukan solusinya gitu. Tapi saya pernah mendengar gitu, saya pernah mendengar dari, beberapa rekan guru gitu, barangkali menggunakan reward seperti poin, kemudian, ada bintang gitu ya. Tapi saya memang ya belum yakin gitu dengan, apakah bisa berubah atau tidak gitu kondisi kelas saya gitu. Karena memang ya selama ini saya sudah sering gitu mengingatkan gitu, saya sudah sering, eee, apa ya, mencoba ini ke anak-anaknya gitu, tapi memang masih belum terlihat perubahannya gitu, Ibu. Oke, baik kalau dengan sistem poin tadi memang belum ada gitu ya, belum pernah dilakukan dan Ibu ya juga masih merasa belum terlalu percaya diri untuk melakukan hal tersebut, kira-kira ada rencana apa lagi nih yang Ibu Yeyet akan lakukan untuk mengatasi, permasalahan tadi? Yang terpikir sama saya gitu ya, Bu, saya, akan mencoba me-reminder, keyakinan kelas. Karena memang sebelumnya, kami gitu ya, saya dan anak-anak itu sudah membuat keyakinan kelas gitu. Nah, sepertinya memang ini butuh ditinjau ulang gitu ya, keyakinan kelas yang kita sudah buat gitu. Sehingga, memang ya ini sebagai penyadaran kembali ataupun, barangkali dari tinjauan itu ya ada keyakinan kelas yang bisa juga ditambahkan atau bisa diganti gitu ya, Bu, ya, gitu. Jadi, rencana saya lebih ke bagaimana saya, mencoba gitu ya melakukan pendekatan ke anak-anak, kemudian ngobrol dari hati ke hati gitu ya tentunya. Karena, bagaimanapun ya saya orang tua keduanya gitu ya di sekolah gitu sebagai wali kelas gitu. Jadi, coba ngobrol kemudian, proses ngobrol itu ya sambil meninjau ulang gitu keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama gitu, Ibu. Oke, Ibu, saya rasa itu ide yang sangat bagus. Kira-kira kapan Ibu akan berencana memulai sistem yang tadi sudah diceritakan, me-reminder kesepakatan kelas yang sudah disepakati di kelas? Saya akan coba menerapkan,
barangkali minggu depan ya Bu, saya akan coba mengumpulkan pada saat di sela-sela ini ketika saya mengajar gitu di kelas tersebut gitu. Dan kita akan coba membahas kembali gitu keyakinan kelas yang memang sudah ada. Barangkali memang ada beberapa keyakinan kelas yang belum efektif untuk dijalankan gitu, untuk dilaksanakan di kelas, sehingga ya kondisinya masih belum kondusif gitu ya. Barangkali ada yang diganti atau ditambahkan gitu dari keyakinan kelas yang ada. Barangkali itu Bu Eka yang terfikir sama saya sekarang gitu. Baik Ibu, saya setuju. Lebih cepat lebih baik karena pembelajaran akan terus berlangsung gitu. Kondisi seperti yang Bu Yayat rasakan di kelas itu juga harus sekarang secepatnya harus diperbaiki gitu Bu Iya ya. betul. Nah kira-kira menurut Ibu dalam pelaksanaannya ada nggak sih pihak yang akan Ibu mintakan bantuan atau minta tolong agar strategi yang sudah tadi kita bicarakan ini bisa terlaksana? Tentunya karena memang ini kondisinya di kelas gitu ya Bu, dan keyakinan kelasnya sudah ada, kita yang menyepakati, saya akan lebih fokus ke siswa gitu ya, ke siswa saya gitu. Bagaimana melakukan pendekatannya tuh berarti pendekatannya lebih ekstra gitu ya ke anak-anaknya gitu. Kemudian selain itu, saya juga akan mencoba berkolaborasi juga nih sama teman-teman guru yang kemarin menyampaikan hal-hal yang kurang ini gitu di kelas saya gitu ya, katanya kurang kondusif gitu. Nah, saya akan coba meminta bantuan juga nih ke guru-guru yang mengajar di kelas saya gitu, untuk lebih memantau untuk memantau apakah ada perubahan sikap atau perubahan perilaku dari siswa-siswa saya, Ibu. Oke, baik Ibu, saya setuju sekali Ibu mengajak rekan guru yang lain untuk melihat bagaimana apakah sudah kondusif atau belum kegiatan pembelajaran di kelas Ibu. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu siapkan untuk rekan guru yang nanti akan membantu Ibu? Saya akan membuat lembar observasi ya. Satu tentang sikap berarti gitu ya, tentang sikap secara keseluruhan anak-anak di kelas gitu. Observasi untuk ketika guru-guru tersebut mengajar, sikap atau lebih ke mereka itu bisa fokus atau tidak untuk mempelajari atau memperhatikan pelajarannya gitu. Kemudian aktif atau tidak gitu. Karena ya kalau bisa fokus ke pelajaran tentunya mereka tidak akan melakukan hal lain gitu ya Bu di luar aktivitasnya gitu. Mereka akan fokus gitu ke pelajaran tersebut gitu. Jadi tentunya saya akan coba membuat tadi ya lembar observasi yang saya akan coba titipkan ke siswa gitu untuk ke guru maaf ya Bu, ke guru mata pelajaran tertentu untuk bisa memantau dan melihat apakah kelas saya sudah kondusif, sudah bisa fokus gitu, sudah efektif dalam proses pembelajaran di kelas. Seperti itu, Ibu. Oke, Ibu, saya sangat setuju sekali dengan ide Ibu yang akan membuat lembar observasi karena dengan lembar observasi itu nanti kita akan tahu nih bagaimana perubahan dari situasi kelas yang tadi kita bicarakan gitu ya. Nah, kita bisa bertemu lagi dalam 2 minggu ini kira-kira bagaimana Ibu untuk mengetahui, mengevaluasi apakah hasil pembicaraan tadi itu sudah mendapatkan keberhasilannya atau sudah ada perbaikannya di kelas Ibu, itu menurut Ibu seperti apa? Iya Ibu, barangkali nanti ya di 2 minggu ke depan saya bisa ngobrol lagi dengan Ibu, bisa menceritakan hasil dari apa yang
saya coba upayakan gitu ya, apa yang saya coba terapkan gitu nanti dari hasil observasi baik dari saya ataupun dari guru-guru yang lain gitu, dengan melihat kondisi terbaru gitu ya dari kelas saya gitu. Terima kasih Ibu nih. Alhamdulillah saya merasa sedikit lega, saya merasa senang, saya merasa lega gitu ya, bisa bercerita, bisa mengutarakan gitu, unek-unek gitu, unek-unek perasaan saya gitu, yang ada yang masih ini di kepala saya gitu. Tapi ketika ngobrol sama Ibu, alhamdulillah udah merasa lega gitu, ringan gitu sekarang dan saya sepertinya merasa lebih percaya diri Bu, untuk bisa lebih membuat kondusif kelas gitu ya. Karena memang ini harus segera diperbaiki kondisinya gitu Bu, karena pembelajaran terus berlangsung. Betul Ibu, saya setuju. Berarti kita sepakat ya Bu ya, nanti 2 minggu ke depan nanti kita bertemu lagi, Bu Yayet menceritakan kembali kira-kira bagaimana hasilnya, apakah sudah kondusifkah atau belum kelasnya, dan bagaimana tanggapan dari rekan guru yang lain melihat perubahan dari kondusivitas kelas yang Ibu bina gitu ya. Iya. Bu Yayet ada lagi yang mau saya bantu, yang bisa saya bantu? Sepertinya cukup Ibu. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Vera kepada Bu Eka Vera, Bu Eka, yang sudah mendengarkan keluh kesah saya. Ya, terima kasih sama-sama Bu Yayet. Saya juga berterima kasih Ibu sudah mau bercerita. Senang bercerita dengan Ibu hari ini. Ya Ibu, terima kasih ya. Iya. Saya pamit. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi